Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan bagi muslim yang mampu secara fisik maupun finansial. Haji adalah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan amalan-amalan ibadah. Adapun tata caranya yakni memakai pakaian ihram, niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, melempar jumroh, tawaf di Ka'bah, syai dan tahallul. Hukum ibadah haji adalah wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat. Ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Hukum haji kedua dan seterusnya adalah sunnah. Tapi bagi mereka yang bernazar haji, hukum haji itu menjadi wajib akibat nazar. Ibadah haji dilaksanakan pada bulan haji atau Zulhijjah, tepatnya ketika waktu wukuf di Arafah tiba, 9 Zulhijjah, hari Nahar 10 Zulhijjah, dan hari-hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Rangkaian ibadah haji itu sudah dimulai sejak bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Zulhijjah. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 97 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi wallazi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya atau Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran surat Al-Imran ayat 97. Berikut tata cara lengkap manasik haji, urutan dan bacaan. 1. Memakai pakaian ihram. Pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 lembar kain lebar untuk menutupi pundak dan di bagian bawah pinggul, seperti layaknya sarung. Laki-laki dilarang mengenakan pakaian yang membentuk lekuk tubuh, termasuk pakaian dalam. 2. Niat ihram haji. Pelaksanaan ihram paling lambat tanggal 9 Zulhijjah pada mikot yang telah ditentukan. Hal yang dianjurkan yang termasuk sunnah haji sebelum berihram adalah mandi, berwudu, memakai pakaian ihram, dan memakai wangi-wangian terlebih dahulu. Kemudian berniat dalam hati. Niat tersebut diniatkan ketika memulai ihram. Bacaan niat ihram, nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melaksanakan haji sekaligus umroh dan berihram karena Allah subhanahu wa ta'ala. 3. Membaca talbiyah. Orang yang telah ihram disunahkan selalu memperbaharui dan mengulang-ulang talbiyah dalam setiap langkah selama perjalanan ke Baitul Haram, saat jalan melandai, menanjak, atau selama dalam kendaraan, terutama ketika mulai berdesakan dan berkumpul di antara lautan orang-orang yang melaksanakan ihram. Talbiyah adalah bacaan yang disunahkan ketika seseorang yang telah niat haji dan umroh. Hukum membaca talbiyah adalah sunnah muakkad. Berikut bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, aku datang memenuhi panggilanmu. Sungguh segala puji, nikmat dan segenap kekuasaan adalah milikmu, tidak ada sekutu bagimu. 4. Wukuf di Padang Arafah. Berkumpul di Padang Arafah beberapa saat yang dimulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah hingga menjelang fajar tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf dapat dilakukan di mana saja asal masih di tanah Arafah. Selama menunggu waktu masuk wukuf, jamaah haji hendaknya banyak zikir kepada Allah dengan membaca takbir, tahmid, istighfar, dan bacaan-bacaan lain seperti masuk waktu wukuf. Saat-saat waktu wukuf inilah merupakan inti dan kunci ibadah haji. Saat wukuf jamaah haji dianjurkan banyak membaca doa berikut. Allahumma lakal hamdu kalladhi naqulu wa khairan mimma naqul. Allahumma laka sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ilaika ma'abi
walaka rabbitu rasi, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa waswasatis sadr wa syatatil amr, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma taji'u bihir rih. Artinya, ya Allah, bagimu pujian seperti yang kami ucapkan dan lebih baik dari apa yang kami ucapkan. Ya Allah, untukmu sholatku, ibadah hajiku, untukmu kehidupanku dan kematianku, dan kepadamu kami akan kembali. Untukmu kami tunjukkan ibadahku. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari siksa neraka, dari hati yang ragu, dan dari tercerai-berainya urusan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari yang terburuk yang didatangkan oleh angin. 5. Mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah berarti bermalam atau berhenti sejenak di Muzdalifah setelah melaksanakan wukuf di padang Arafah. Sambil bagi yang belum melaksanakan sholat maghrib dan isya dapat melaksanakannya dengan cara jama' takhir qashar, yaitu maghrib 3 rakaat dan isya 2 rakaat. Di Muzdalifah, jamaah haji juga mengambil batu kerikil 49 butir atau 70 butir untuk melempar jumroh di Mina nantinya. Di Muzdalifah, jamaah haji melakukan mabit minimal sampai telah melewati waktu tengah malam. Namun yang lebih utama, mabit dilakukan sampai selesai sholat subuh. Setelah itu, jamaah menuju Mina sambil membaca talbiyah dan berzikir. 6. Melempar jumroh Aqobah. Setibanya di Mina, setelah meletakkan barang bawaan di tenda, jamaah bersiap-siap melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah dengan 7 batu kerikil, dan setiap lemparan disertai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah dan Allah yang Maha Besar. Waktu melempar jumroh biasanya sudah diatur oleh pemerintah Arab Saudi agar tidak berdesak-desakan. 7. Tahallul awal atau tahallul awal. Setelah melontar jumroh Aqobah, kemudian dilanjutkan dengan tahallul awal dengan cara mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Dengan dilakukannya tahallul awal ini, berarti kita boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram, kecuali bersetubuh atau jima, melakukan hubungan suami istri. Bacaan doa tahallul, Allahumma ja'al li kulli sya'rin nuran yawmal qiyamah, artinya, ya Allah, jadikanlah cahaya untuk setiap helai rambut yang akan dipotong ini pada hari kiamat nanti. 8. Tawaf ifadah. Bagi jamaah haji yang akan melakukan tawaf ifadah pada hari itu juga atau 10 Zulhijjah, dapat langsung pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad dan berakhir di sana pula. Bacaan doa tawaf, Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma imanan bika wa tasaddiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah ad-da'imah fid din wa dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Artinya, Maha suci Allah, segala bentuk pujian hanya pantas disanjungkan kepadanya, sebab tiada Tuhan selain Allah, Zat yang Maha Besar. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali berasal dari sisinya yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Salawat serta salam semoga senantiasa tertuju kepada Rasulullah, sebagaimana Allah selalu mencurahkan salawat dan salam kepada beliau. Ya Allah, aku melakukan tawaf ini hanya karena beriman kepadamu, membenarkan kitabmu, dan memenuhi janjiku padamu, serta mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan kepadamu, kesehatan dan perlindungan yang kekal dalam menjalankan aturan agama, baik urusan dunia maupun akhiratku, juga untuk beroleh kenikmatan surga dan terhindar dari azab neraka. 9. Sa'i. Setelah melakukan tawaf ifadah, dilanjutkan melakukan sa'i, yaitu berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan kembali lagi ke Bukit Sofa sebanyak 7 kali. Sebelum memulai sa'i, dianjurkan mengucapkan doa berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada'allahu bihi wa rasulihi. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, aku mulai dengan apa yang telah dimulai Allah dan Rasulnya. Kemudian ketika mengerjakan sa'i, dianjurkan membaca doa berikut ini
sambil berlari-lari kecil di antara bukit Safa dan Marwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Artinya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha besar Allah, segala puji baginya. Maha suci Allah, baik saat pagi maupun petang. 10. Tahlil kedua atau tahlil tsani. Setelah melakukan syai, kemudian dilanjutkan dengan tahlil kedua atau tahlil tsani. Dengan tahlil ini berarti seseorang telah melakukan 3 perbuatan, yakni melontar jumroh akobah, tawaf ifadah, dan syai. Dan dengan demikian, bagi suami istri terbebas dari larangan untuk hubungan suami istri. 10. Mabit di Mina. Setelah tiba di Mina, jamaah haji bermalam di sana selama 3 malam. Jamaah berada di Mina sejak tanggal 10 sampai tanggal 12 atau 13 Zulhijjah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, para jamaah melontar jumroh akobah. Sedangkan pada tanggal 11 Zulhijjah, barulah mereka melontar 3 jumroh, yaitu ula, wusto, dan akobah, masing-masing 7 kali dengan menggunakan batu kerikil. Hal yang sama dilakukan pada tanggal 12 dan 13 Zulhijjah. Namun, ada juga para jamaah yang melontar ketiga jumroh hanya sampai pada tanggal 12 Zulhijjah sore. Namun, ada juga para jamaah yang melontar ketiga jumroh hanya sampai pada tanggal 12 Zulhijjah sore harinya, dan kemudian mereka meninggalkan Mina menuju Mekah. Hal ini disebut nafar awal. Sedangkan para jamaah yang melakukan pelontaran jumroh sampai tanggal 13 Zulhijjah sore harinya, mereka disebut nafar tsani. Dengan selesainya kegiatan pelontaran di atas, bagi mereka yang mengerjakan haji tamattu dan haji qiran, selesailah seluruh rangkaian kegiatan ibadah haji dan kembali ke Mekah. Akan tetapi bagi mereka yang mengerjakan haji ifrad, masih diharuskan mengerjakan umroh, yaitu dimulai dengan ihram untuk umroh, lalu tawaf, syai, dan diakhiri dengan tahallul. Setelah selesai umroh, berarti selesailah seluruh rangkaian kegiatan ibadah hajinya atau haji ifrad. Bagi mereka yang ingin meninggalkan tanah suci Mekah dan kembali ke tanah air, harus melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Caranya sama saja dengan tawaf ifadah, tetapi pada tawaf wada tidak disertai dengan syai dan dengan berpakaian biasa. Demikian pembahasan mengenai tata cara manasik haji, urutan, bacaan, dan pelaksanaan yang perlu diketahui dan diamalkan muslim, terutama bagi mereka yang akan menunaikan ibadah haji. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.